Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis solihin. Halo sobat book reading 12 yang berbahagia. Kali ini kita akan melanjutkan pembacaan buku kita. Pada episode kali ini kita akan membaca buku yang baru, buku berjudul Islam Aktual, Refleksi Seorang Cendekiawan Muslim, karya Jalaluddin Rahmat. Cetakan ke-1 Maret 2021, diterbitkan oleh Mizan. Dalam rangka menyambut bulan Rabiul Awal, sebagaimana kita pahami bahwa bulan Rabiul Awal itu adalah bulan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan membacakan bagian kelima pada buku ini. Di subbagian ke-7, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin dengan cinta, halaman 219. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin dengan cinta. Jika kita mengukur kebesaran dengan pengaruh, dia seorang raksasa sejarah. Ia berjuang meningkatkan tahap ruhaniyah dan moral suatu bangsa yang tenggelam dalam kebiadaban karena panas dan gersang gurun. Dia berhasil lebih sempurna dari pembaharu manapun. Belum pernah ada orang yang begitu berhasil mewujudkan mimpi-mimpinya seperti dia, tulis Will Durant. Dia datang seperti sepercik sinar dari langit, jatuh ke padang pasir yang tandus, kemudian meledakkan butir-butir debu menjadi mesiu yang membakar angkasa sejak Delhi hingga Granada, ujar Thomas Carlyle. Dengan sejumlah informasi yang mereka miliki, Durant dan Carlyle berusaha melukiskan kebesaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak pernah berjumpa dengan Nabi yang mulia. Mereka tidak pernah melihat wajah atau mendengar suaranya. Mereka bahkan tidak beriman kepada apa yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hanya menyaksikan lewat lembaran-lembaran sejarah yang sampai kepada mereka. Mana mungkin mereka berhasil mengungkapkan kebesarannya. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, seorang Yahudi datang menemui Khalifah. Ceritakan kepadaku akhlak Rasul kalian. Umar tidak sanggup memenuhi permintaannya. Dia menyuruh Yahudi itu menemui Bilal. Bilal pun tidak mampu. Akhirnya Yahudi itu sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Bukankah Ali mengenalnya sejak kecil? Bukankah dia sering tidur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia pernah berkata, "Aku masih merasakan harumnya tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Bukankah Ali hampir selalu menyertainya kemanapun beliau pergi? Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang Ali, "Sesungguhnya Ali dariku dan aku dari Ali. Dia dibuat dari tanahku sendiri." Ali bertanya kepada Yahudi itu, "Lukiskan keindahan dunia ini, dan akanlah aku gambarkan kepada Anda tentang akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Lelaki itu berkata, "Tidak mudah bagiku." Ali menukas, "Engkau tidak mampu melukiskan keindahan dunia. Padahal Allah telah menyaksikan betapa kecilnya dunia ketika berkata, katakan
keindahan dunia itu kecil. Quran surat 4 ayat 77. Bagaimana mungkin aku menggambarkan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal Allah bersaksi bahwa akhlaknya itu agung. Sesungguhnya engkau berada pada akhlak yang agung. Quran surat 68 ayat 4. Ali, sahabat setia yang mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari dirinya, tidak sanggup melukiskan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau kita tanya Aisyah, Ummul Mukminin, istri yang mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 9 tahun. Ketika Sa'ad bin Hisham bertanya kepadanya tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah balik bertanya, apakah kamu membaca Al-Quran? Tentu saja, jawab Sa'ad, akhlaknya Al-Quran. Ketika Aisyah didesak lagi untuk memerincinya, dia menyuruh orang untuk membaca 10 ayat Al-Mu'minun. Melukiskan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seluruh Al-Quran juga bukan pekerjaan yang mudah. Al-Quran adalah kalam Allah. Seandainya semua samudra dijadikan tinta dan semua pepohonan dijadikan kalam, maka semuanya akan habis sebelum selesai menuliskan kalimah Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah personifikasi Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran yang berjalan. Kadang-kadang bila para sahabat ditanya tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka hanya sanggup menceritakan fragmen-fragmen dari kehidupannya yang mereka rasakan paling mengesankan dalam pengalamannya bersama Nabi yang mulia. Ketika Abdullah bin Umar dan 2 kawannya menemui Aisyah dan memintanya bercerita tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah menarik napas panjang. Kemudian dia menangis seraya berkata lirih, semua perilakunya mempesonakan. Abdullah mendesak lagi, ceritakan kepada kami yang paling memesonakan dari semua yang pernah Anda saksikan. Barulah Aisyah menceritakan sepotong kisah indah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu ketika dia tidur bersamaku dan kulitnya sudah bersentuhan dengan kulitku, dia berkata, ya Aisyah, izinkan aku beribadah kepada Tuhanku. Aku berkata, aku sesungguhnya senang merapat denganmu, tetapi aku juga senang melihatmu beribadah kepada Tuhanmu. Dia bangkit mengambil air, lalu berwudu. Ketika berdiri sholat, ku dengar dia terisak-isak menangis. Kemudian duduk membaca Al-Quran, juga sambil menangis, sehingga air matanya membasahi janggutnya. Ketika dia berbaring, air mata mengalir lewat pipinya membasahi bumi di bawahnya. Pada waktu fajar, Bilal datang dan masih melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Mengapa Anda menangis padahal telah Allah ampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang kemudian? Tanya Bilal. Bukankah aku belum menjadi hamba yang bersyukur? Aku menangis karena malam tadi turun ayat Ali Imran 190-191. Celakalah orang yang membaca ayat ini dan tidak memikirkannya. Untuk Aisyah, seluruh perilaku Rasul memesonakan. Dia mengutip ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, junjungan alam, manusia paling mulia, meminta izin kepadanya untuk beribadah pada tengah malam. Untuk Aisyah, istri Nabi, pada permintaan izin itu terkandung penghormatan, perhatian dan kemesraan. Apalagi yang lebih indah yang diperoleh seorang istri dari suaminya selain itu. Untuk Abdullah Al-Bajali,
Saat yang paling indah ialah ketika ia mendatangi majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena datang terlambat, tempat pun sudah penuh. Dia selalu mencari-cari tempat duduk. Nabi yang mulia membuka gamisnya. Dengan tangannya sendiri, Nabi melipat baju itu lalu mengantarkannya kepada Abdullah. Jadikan ini tikar untuk tempat dudukmu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah tidak mendudukinya. Dia mencium baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan air mata yang berlinang. Ya Rasulullah, semoga Allah memuliakanmu sebagaimana Anda telah memuliakanku. Dengan tersenyum, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bila datang kepada kalian orang yang mulia dari suatu kaum, muliakanlah dia. Peristiwa ini adalah penggalan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak akan terlupakan. Bukankah di dalamnya terkandung penghormatan, perhatian, dan kasih sayang seorang sahabat terhadap sahabatnya? Pada perjanjian Hudaibiyah, Urwah As-Saqafi mewakili kaum Quraisy untuk berunding dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia terpesona bagaimana para sahabat memperlakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau berwudu, orang-orang memperebutkan bekas air wudunya. Ketika Nabi meludah, orang-orang pun memperebutkan air ludahnya. Ketika rambut Nabi jatuh, orang-orang berdesakan untuk mengambil rambutnya. Ketika Urwah kembali kepada kaumnya, dia berkata, "Hai orang Quraisy, aku pernah mendatangi Kisra di kerajaannya. Aku pernah menemui Kaisar di keratonnya. Aku pernah melihat Najasyi di istananya. Belum pernah aku melihat orang-orang memperlakukan rajanya seperti sahabat-sahabat Muhammad memperlakukan Muhammad." Urwah betul. Bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke sebuah tempat, manusia berbondong-bondong menemuinya. Mereka berdesakan untuk sekedar mencium tangannya. Perempuan-perempuan membawa anak-anak mereka, lalu meminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusapkan jari jemarinya pada wajah anak-anak itu sambil mendoakan mereka. Pada suatu hari di musim panas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi rumah Anas bin Malik. Ia berbaring di situ dan tertidur. Ummu Sulaim melihat butir-butir keringat mengalir dari wajahnya yang agung. Dia pun mengambil gelas dan berusaha menampung keringatnya. Nabi yang mulia terbangun. "Ya Ummu Sulaim, apa yang engkau lakukan?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Saya sedang mengumpulkan keringat Anda. Saya ingin menjadikannya wewangian kami yang paling harum dan mengharapkan keberkahannya untuk anak-anak kami." Hanya untuk mencium tubuhnya, tidak jarang sahabat mencari-cari akal, seperti yang dilakukan oleh Sawad bin Ghaziyah dalam perang Badar. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang meluruskan barisan, Sawad menuju ke depan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memukul perutnya dengan anak panah. "Lurus dalam barisan, hai Sawad." Sawad memprotes, "Ya Rasulullah, Anda menyakitiku, padahal Allah telah mengutusmu dengan membawa kebenaran dan keadilan. Aku ingin menuntut qisas." Para sahabat yang lain berteriak, "Hai, engkau mau menuntut balas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyingkapkan perutnya. "Balaslah." Sawad memeluk tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menciuminya. Rasulullah yang mulia bertanya, "Hai Sawad, apa yang mendorongmu untuk melakukan ini?" Sawad berkata, "Ya Rasulullah,
sudah terjadi apa yang engkau saksikan. Ingin sekali pada akhir pertemuanku denganmu, kulitku menyentuh kulitmu. Berilah aku syafaat pada hari kiamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendoakan kebaikan kepadanya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin yang ditaati karena cinta. Namun itu bukan berarti Nabi tidak berwibawa. Dengarkan cerita Usamah bin Syarik berikut ini. Bila kami duduk mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami tidak sanggup mengangkat kepala kami. Seakan-akan di atas kepala kami bertengger burung-burung. Al-Bara bin Azib berkata, aku bermaksud bertanya kepada Rasulullah tentang satu urusan, tetapi aku menangguhkannya sampai 2 tahun karena segan akan wibawanya. Pernah seorang dusun menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tubuhnya bergetar sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menenangkannya. Tenangkan dirimu, kata Rasulullah. Aku manusia biasa dan suka makan daging juga. Dia berwibawa bukan karena menggunakan kekerasan, kekuasaan, atau kekayaan. Dia berwibawa karena dicintai oleh umatnya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.